Hai, nama saya Mel. Saya akan menceritakan cerita-cerita kriminal mengerikan. So, berikan subscribe untuk Mel Crime Story supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video terbaru buat kalian guys. Kadang, perbuatan baik kepada orang lain dan membantu orang lain di sekitar kita. Kadang-kadang tindakan baik itu mendatangkan balasan kejahatan. Megan Newton lahir tahun 2001 dari pasangan Michael dan Sarah. Dia juga memiliki saudara perempuan bernama Demi. Namun, Megan terutama menghabiskan waktunya bersama ibunya Sarah, yang membentuk ikatan yang kuat sepertinya sangat erat. Megan tidak menyimpan rahasia kepada ibunya, sementara Sarah sering berkonsultasi kepada putrinya itu yang menunjukkan kebijaksanaan di usia Megan yang masih muda dalam menghadapi berbagai masalah penting. Sarah menggambarkan putrinya sebagai orang ambisius, dinamis, dan ramah. Teman-teman Megan menggambarkannya sebagai seseorang dengan selera humor yang tinggi, penuh kasih sayang, dan bijaksana. Kakek nenek Megan menggambarkannya mempunyai hati seperti emas. Sejak kecil Megan selalu siap membantu orang lain. Di masa sekolah dasar, Megan bertemu teman sekelas yang baru, seorang gadis yang keluarganya baru saja pindah ke Inggris dari Cina. Gadis itu mengalami kesulitan dalam memahami kurikulum dan berinteraksi dengan teman sebayanya karena kurangnya kemahiran gadis itu berbahasa Inggris. Akibatnya guru menempatkan gadis itu duduk di samping Megan dengan harapan Megan yang penuh kasih sayang dan perhatian akan suka membantu pendatang baru itu. Megan membantu teman sekelasnya menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pada saat gadis itu kembali ke Cina, gadis itu telah mencapai kemahiran bahasa Inggris yang bagus. Kebaikan dan keterbukaan pikiran Megan bertahan hingga masa remajanya dan masa dewasanya. Megan menemukan kecintaannya kepada olahraga, khususnya sepak bola yang memikat hatinya, yang membawanya bergabung dengan tim sepak bola The Stoke-on-Trent. Megan juga bergabung dalam kepelatihan yang berdedikasi melatih gadis-gadis di bawah umur 7 tahun. Alih-alih berjuang untuk mendapatkan lencana kepelatihan tingkat 1, Megan bercita-cita untuk mendapatkan beasiswa olahraga di Amerika Serikat. Komitmen Megan pada olahraga khususnya sepak bola begitu mendalam, sehingga Megan memilih berkarir di bidang itu. Megan bahkan membuat tato kecil tentang sepak bola untuk mengekspresikan kecintaannya. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Megan memulai perjalanan perguruan tinggi dengan tujuan mengejar karir sebagai terapis olahraga atau fisioterapis. Megan Newton adalah siswa yang berbakat dan menarik, yang penuh dengan potensi, dan siap untuk masa depan yang cerah. Sayangnya, impian Megan terhenti oleh sebuah insiden tragis di musim semi tahun 2019. Megan membagi waktunya di antara 3 pekerjaan part-time untuk gadis yang berusia 18 tahun itu hari Jumat pada tanggal 19 April 2019, dimulai seperti hari biasanya. Megan menyelesaikan pekerjaannya di toko fish and chip shop setempat dan pulang ke rumahnya sekitar jam 10 malam. Megan juga hidup mandiri dari keluarganya yang mendukung kebebasannya. Megan sudah pindah ke apartemen pribadinya di gedung yang tinggi di Fletcher Road. Setelah berganti pakaian, Megan memakai make up dan menata rambutnya. Megan ingin menikmati malam bersama teman-temannya. Mereka pergi ke nightclub di Henley malam itu, menari sambil minum beberapa minuman. Megan bersenang-senang sepanjang malam. Pada Sabtu dini hari sebelum jam 3 pagi, Megan ditemani oleh seorang teman dan seorang pria muda, pulang dengan menggunakan taksi. Sepertinya Megan sudah kembali ke apartemennya dengan aman untuk beristirahat. Namun kenyataannya berbeda secara tragis. Pagi menjelang fajar,
seorang tetangga menemukan satu set kunci di dekat bangunan yang ada noda seperti darah. Kunci ini diserahkan kepada pekerja kompleks perumahan itu. Setelah dia melihat cipratan darah, dia memeriksa penghuni apartemen itu. Pekerja kompleks apartemen masuk ditemani oleh tetangga apartemen. Mereka disambut pemandangan mengerikan. Tubuh Meghan yang polos, tak berpakaian, dan berlumuran cairan merah miliknya ditemukan di tempat tidur tertelungkup, dan Meghan telah dilukai dengan sajam berkali-kali dengan pisau dapur yang ditemukan di dekat jasad. Penemuan mengerikan ini akan selamanya melukai tetangga-tetangganya yang mengingat Meghan sebagai wanita muda bersemangat, tangguh, dan cantik. Dokumen apartemen dan tanda pengenal Meghan mengkonfirmasikan kalau jasad itu adalah Meghan Newton. Wanita muda itu telah dibunuh dengan kejam di kamar tidurnya sendiri. Polisi yang tiba di TKP segera menghubungi orang tua Meghan untuk mengkonfirmasikan jasad putri mereka. TKP segera ditutup dan ahli forensik dikirim ke apartemen Meghan untuk mencari petunjuk. Hasil autopsi mengungkapkan penyerangan yang mengerikan yang diderita Meghan. Ditemukan Meghan pertama kali ditekan lehernya oleh tangan pelaku. Meghan kehilangan kesadarannya karena pembatasan saluran nafas, diikuti oleh 9 luka sajam di punggung yang menusuk kedua paru-parunya. Terbukti bahwa Meghan telah dianiaya secara seksual. Ahli patologi memutuskan bahwa semua luka sajam ini akhirnya menyebabkan kematian Meghan. Sajam yang berlumuran darah dan kunci apartemen dikirim ke laboratorium dengan harapan analisis forensik dapat mengungkap DNA. Melalui wawancara, kenalan dan kerabat Meghan, dipastikan bahwa Meghan menghabiskan malam itu di sebuah klub malam sebelum memanggil taksi untuk pulang pada dini hari. Penyelidik meninjau kamera pengawas dari sekitar nightclub dan jalan yang diambil Meghan pulang dalam upaya melacak pergerakan terakhir Meghan. Perhatian penyelidik tertuju kepada rekaman yang menunjukkan Meghan menaiki taksi ditemani oleh seorang teman dan seorang laki-laki yang tidak dikenal, menimbulkan pertanyaan tentang identitas laki-laki ini dan perannya dalam kejahatan itu. Video berikutnya dari dalam kompleks apartemen Meghan menunjukkan laki-laki muda yang sama di TKP. Untungnya posisi kamera yang ditempatkan di lorong umum memberikan pandangan yang jelas ke pintu masuk apartemen Meghan, sehingga petugas bisa memantau siapa yang datang dan pergi malam itu. Tujuannya untuk mengidentifikasikan pembunuhnya dengan mencermati rekaman video malam itu. Kejadian sekitar pukul 3:44 pagi. Meghan terlihat masuk ke apartemennya dengan laki-laki muda yang sama yang menumpang taksi sejam yang lalu. Sebelum mereka masuk bersama menuju apartemen Meghan, Meghan terlihat ceria dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan gelisah dengan orang di sekitarnya. Setelah mereka sampai di apartemen, Meghan menggunakan kuncinya untuk membukanya dan mereka berdua masuk ke dalamnya. Namun suatu momen tertentu menarik perhatian detektif. Ketika Meghan membuka kunci pintu, pemuda itu berdiri di belakang Meghan, mengamati area tersebut dan bahkan melakukan kontak mata dengan lensa kamera CCTV pada satu titik. Perilaku ini menimbulkan kecurigaan di kalangan polisi. Pria muda itu sudah merencanakan untuk menyakiti Meghan, mungkin setelah memaksa Meghan melakukan tindakan seksual. Penyelidikan selanjutnya memeriksa video dari sisa malam itu mengungkapkan fakta mengerikan. Hanya laki-laki muda itu yang keluar dari apartemen Meghan keesokan paginya. Sekitar pukul 5:54 pagi, si pelaku mencoba meninggalkan gedung tapi menyadari bahwa dia membutuhkan kunci khusus untuk melakukannya. Si penjahat kembali ke apartemen Meghan sebentar dan mengambil kunci dan dia berhasil keluar dari apartemen itu.
Kamera CCTV eksternal menangkapnya membuang sebuah benda berlumuran darah itu yang nanti ditemukan oleh seorang tetangga. Bukti yang paling memberatkannya dalam kematian Meghan adalah diperoleh dari kamera CCTV lain yang menunjukkan laki-laki itu menjauh dari tempat kejadian sambil memeriksa salah satu tangannya yang tampak berlumuran darah. Bukti penting itu menandai momen penting dalam penyelidikan. Polisi mengidentifikasikan laki-laki muda itu sebagai Joseph Trevor yang terlibat dalam masalah hukum baru-baru ini. Hanya sehari sebelum pembunuhan Meghan, Trevor ditangkap karena memiliki ketamin, zat yang digunakan untuk medis maupun dalam lingkungan kedokteran hewan sebagai obat bius dan penghilang nyeri. Polisi yang menangkap Joseph Trevor mengenalinya dari kamera CCTV. Joseph Trevor, 18 tahun, berasal dari keluarga terkemuka yang berakar kuat di komunitas penegak hukum. Ayah dan ibu Joseph adalah polisi. Joseph tinggal di distrik tetangga dan dia adalah kenalan lama Meghan karena mereka teman SMA. Joseph sukses secara akademis dan memiliki minat yang sama dengan Meghan di bidang olahraga. Joseph unggul di bidang sepak bola hingga dia bermain secara profesional di kota Newcastle. Joseph mendapatkan beasiswa olahraga di Amerika Serikat. Joseph berencana untuk pindah ke sana setelah menyelesaikan pendidikannya. Seperti Meghan, Joseph sedang mengejar pendidikan perguruan tinggi di Newcastle. Kenalannya mengatakan kalau Joseph sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul. Namun Joseph memiliki sisi yang mudah berubah yang tidak terlalu terlihat pada karakternya, yang mampu berubah dari seseorang yang periang dan menarik hingga menjadi penyendiri dan kasar dengan tiba-tiba, tanpa pemicu yang jelas. Karakternya yang tidak pasti ini membuat kenalannya tidak yakin versi Joseph yang mana yang akan mereka temui. Penyelidik mulai mengamati lebih dekat latar belakang Joseph. Mereka menemukan beberapa informasi yang sangat tidak menyenangkan tentang masa lalunya. 3 tahun sebelumnya, pada usia 15 tahun, Joseph dicurigai melakukan pelecehan terhadap remaja perempuan lain. Karena upayanya gagal, Joseph tidak dituntut atau dihukum. Namun, semua orang di sekolah tahu tentang kejadian tersebut. Setelah kejadian ini, teman sekelasnya di sekolah mulai menyebut Joseph sebagai predator dan penganiaya anak. Sekarang informasi ini bagi polisi menjadi peringatan karena Meghan juga menjadi sasaran pemaksaan seksual oleh Joseph malam itu. Joseph Trevor menjadi tersangka utama. Penyelidik fokus pada pergerakan Joseph pada malam pembunuhan. Mengapa Joseph akhirnya pergi ke rumah Meghan belum diketahui. Detektif mengetahui Joseph Trevor juga berada di pesta teman-teman sekolahnya malam itu. Dan Joseph bersama teman-temannya berakhir di bar yang sama dengan Meghan secara kebetulan. Dan karena saling kenal dari sekolah, mereka saling menyapa dan menikmati waktu mereka secara terpisah. Joseph tidak menghabiskan banyak waktu di nightclub itu. Pihak keamanan melihat Joseph membawa sebungkus bubuk putih. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan Joseph dari nightclub dan menelpon polisi. Pasukan polisi yang sampai di lokasi menahan laki-laki muda itu dan mengantarkan Joseph ke kantor polisi. Petugas juga tahu bahwa orang tua Joseph adalah anggota polisi. Namun, Joseph tidak menerima dampak hukum. Malah polisi membuka borgolnya, menyita zat terlarang itu dan melepaskan Joseph. Polisi menasehati Joseph untuk pulang dan tidak menggunakan zat terlarang. Joseph tidak pulang ke rumahnya. Joseph kembali ke nightclub malam itu di mana Meghan berada. Joseph tidak diperbolehkan masuk ke dalam nightclub itu. Pada jam 2:40 pagi, Meghan keluar dari nightclub itu. Meghan berjalan ke halte bus sekolah dan memanggil taksi. Joseph menceritakan masalahnya di kantor polisi dengan Meghan. Dia menceritakan keprihatinan Joseph
menghadapi orang tuanya karena kebiasaan minumnya yang berlebihan. Orang tua Joseph mungkin sudah diberitahu Joseph memiliki zat terlarang. Tidak yakin dengan masalahnya, maka pemuda itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Megan selalu penuh kasih sayang dan bersemangat untuk membantu Joseph. Megan mengizinkan Joseph menggunakan ponsel untuk menghubungi temannya. Sayangnya Joseph tidak bisa menemukan tempat untuk menginap malam itu. Megan menyaksikan kekacauan sikap mantan teman sekelasnya itu, dan malah dia bersemangat untuk membantu di masa-masa sulit. Megan mengundang Joseph untuk tidur di sofa di ruang tamu apartemennya. Setelah pagi, setelah sadar, Joseph bisa memutuskan pendekatannya dengan orang tuanya. Joseph setuju dengan usul dari Megan itu. Ini menjelaskan mengapa kamera pengawas menangkap dia memasuki taksi bersama Megan. Dalam perjalanan, Joseph mengirim pesan kepada ayahnya yang menjelaskan Joseph menginap di rumah temannya. Taksi itu pertama kali menurunkan teman Megan sebelum melanjutkan perjalanan ke apartemen Megan di jalan Fletcher Road. Di sanalah kedua orang itu terekam kamera pengawas memasuki gedung dan kemudian Joseph keluar sambil membuang kunci bernoda darah di halaman. Polisi yakin dalam hanya beberapa jam, Joseph sudah menyerang dengan kejam teman sekolahnya yang menyebabkan kematian Megan. Joseph tidak punya cara yang masuk akal dalam membantah tuduhan itu. Setelah Joseph meninggalkan apartemen Megan tepat sebelum fajar, Joseph berjalan menuju jembatan di atas A500 di Stoke-on-Trent. Joseph memanjat batas penghalang. Joseph duduk dengan kaki menggantung, menatap jalan di bawahnya, dan kelihatannya Joseph mempertimbangkan untuk melompat. Kewalahan karena tindakannya terhadap Megan dan kenyataan Joseph akan segera ditangkap. Terungkap Joseph Trevor memiliki sejarah depresi dan upaya untuk melakukan bundir. Joseph pernah terlihat di jembatan ini sebelumnya. Saat Joseph sedang mempertimbangkan hidupnya, seorang pengamat memperhatikan Joseph. Orang itu tidak mengabaikan situasi itu dan segera menelpon polisi tentang seorang pria di jembatan. Kelihatannya laki-laki muda itu ingin melakukan bundir. Setelah polisi datang, Joseph segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kejiwaan. Setelah evaluasi medis memutuskan aman bagi Joseph untuk keluar dari rumah sakit, Joseph kembali ke kediamannya di bawah pengawasan ayahnya. Setelah Joseph kembali ke rumahnya, Joseph membocorkan seluruh kebenaran kepada ibunya. Joseph tidak dapat menahan beban itu lagi. Joseph mengaku kepada ibunya mengenai perannya dalam kematian Megan dengan pengakuan sederhana. Saya melakukan sesuatu yang jahat. Joseph menyampaikan pengakuan ini kepada beberapa temannya juga. Tampaknya didorong oleh rasa bersalah atau emosi lain untuk mengungkapkan tindakannya. Setelah mendengar pengakuan putranya, Ibu Joseph tidak membuang waktu untuk menghubungi pihak berwenang untuk menyampaikan pengakuannya. Pada titik ini, penyelidik sudah menunjuk Joseph Trevor sebagai tersangka utama melalui rekaman kamera pengawas. Joseph dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di mana Joseph mengakui kesalahannya. Joseph mengakui kehadirannya di apartemen Megan malam itu, tetapi Joseph tidak bisa menjelaskan secara rinci penyerangan itu. Pengakuan Joseph konsisten dengan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Megan menawari sofa di ruang tamu Megan untuk menghindari konfrontasi dari orang tua Joseph. Joseph Trevor menjelaskan hubungan yang dilakukan dengan Megan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan setelah melakukan hubungan dengan Megan, Joseph pingsan. Ingatan Joseph tentang peristiwa-peristiwa berikutnya tidak ada. Pada dasarnya Joseph mengakui menyerang Megan, tapi rincian kejadian itu dan apa yang mendorongnya melakukan tindakan tersebut masih belum jelas baginya. Penggambaran ini bertujuan untuk menjauhkan Joseph dari citra seorang pemerkosa, tidak berperasaan, dan dia mengharapkan
dia tidak akan sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Satu-satunya ingatan Joseph tentang malam itu adalah permintaan maaf dari Meghan. Pada usia 15 tahun, ketika Joseph menghadapi tuduhan pelecehan temannya, Joseph dicemooh oleh teman-teman sekelasnya dan menjuluki Joseph dengan julukan yang menghina sebagai predator dan penggoda. Meghan diduga menyebut Joseph sebagai Rolf Harris di akun sosial media Joseph. Rolf Harris adalah seorang pelukis, musisi, pembawa acara TV Australia yang terkenal. Dia dihukum karena pelecehan anak-anak dan pelanggaran seksual. Nama-nama julukan ini benar-benar melukai Joseph sepanjang masa remajanya. Permintaan maaf Meghan atas ejekan di sekolah itu tiba-tiba menghidupkan kembali kenangan menyakitkan itu. Ini menyebabkan kemarahan Joseph. Pada saat itulah, Joseph konon mengambil pisau dapur. Namun polisi mengabaikan pengakuan Joseph itu karena tidak percaya Joseph telah kehilangan ingatannya pada saat yang sangat penting. Penyelidik sangat percaya Joseph sangat menyadari tindakannya. Kemungkinan besar Meghan menolaknya malam itu. Meghan menawarinya menginap karena mereka saling kenal dan mereka bersekolah di sekolah yang sama dan perguruan tinggi yang sama. Minat mereka yang sama dalam sepak bola membuat Meghan percaya adalah aman untuk mengajak Joseph menginap di apartemen Meghan. Di dalam apartemen, Joseph meningkatkan interaksi mereka ke arah yang lebih intim. Tapi Meghan menolaknya dan membuat Joseph menjadi frustasi, terutama di bawah pengaruh miras dan obat terlarang yang membuat Joseph tidak bisa mengendalikan tindakannya. Inilah bahaya minuman keras dan obat terlarang. Bisa membuat orang melakukan kejahatan tanpa menyadarinya. Karena Meghan menolaknya, Joseph menggunakan kekerasan untuk mencegah Meghan melaporkan perbuatan Joseph. Joseph memutuskan melakukan tindakan untuk memastikan Meghan diam secara permanen. Joseph Trevor menghadapi dakwaan karena sengaja mengakhiri hidup sesama siswa dan melakukan 2 tindakan kekerasan seksual. Beberapa bulan kemudian, meski pada awalnya Joseph mengakui sebagian kesalahannya, Joseph memilih untuk tidak mengaku bersalah. Kemudian dia mengubah klaimnya, mengakui menyebabkan kematian Meghan, tapi bersikeras melakukan hubungan suka sama suka. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, ketika persidangan dimulai, Joseph tiba-tiba merubah pengakuannya menjadi bersalah dalam semua hal, sehingga Joseph dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 21 tahun dan 65 hari. Ruang sidang menyaksikan momen mengejutkan ketika Joseph menoleh ke Sarah, ibu Meghan, dan dengan diam-diam mengucapkan maaf. Sikap ini sangat membuat Sarah menjadi marah. Permintaan maaf itu sekarang tidak ada artinya lagi, tidak meringankan penderitaan keluarga Meghan, tidak bisa mengembalikan putrinya atau meniadakan perbuatan kejinya. Ketidakpedulian Joseph ditampilkan dalam rekaman kamera pengawas setelah pembunuhan, menggarisbawahi kurangnya penyesalan atas kematian Meghan dan merampas harapan masa depan keluarga Meghan. Bagaimana pendapat kalian dengan kasus ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya. Bila kalian suka cerita ini, berikan subscribe, like, dan tekan loncengnya untuk cerita yang lain.